Halo semua, tahukah kamu, kapasitas otak manusia semuanya sama, tapi karena kebiasaan yang berbeda membuat manusia punya cara tersendiri dalam berpikir. Beberapa fakta yang bisa membuat otak menjadi lemah. Adapun fakta yang bisa membuat otak menjadi tajam. Berikut beberapa fakta yang kami rangkum dalam cerita fakta. Lemot atau lemah otak adalah sebutan untuk mereka yang sering salah tangkap atau lambat berpikir. Lambat berpikir ini bisa terjadi karena berbagai hal. Lemot ini biasanya bukan karena bawaan. Pasalnya semua orang hampir memiliki kapasitas otak yang sama. Secara alami, otak adalah bagian penting dalam tubuh yang punya banyak fungsi. Mulai dari mengendalikan pikiran, ingatan, emosi, sentuhan, kemampuan motorik, pandangan, pernapasan, sampai rasa lapar. Pokoknya, hampir seluruh mekanisme kerja tubuh kita dikontrol oleh otak. Dari segi fungsi berpikir, otak dibagi menjadi dua bagian, yaitu otak kiri dan kanan. Otak kiri jadi aktif saat kita mengolah aspek-aspek yang logis, seperti fakta, tulisan, angka, dan teori. Sementara otak kanan lebih berkaitan dengan memaksimalkan kreativitas dan emosi kita. Nah, masalahnya adalah tidak setiap saat otak kita dapat bekerja maksimal. Terkadang, otak bisa jadi lemot dan sulit mendapatkan solusi dari masalah. Lalu, apa yang harus dilakukan? Yuk, simak cara mengatasi otak susah berpikir berikut ini. Kebiasaan yang membuat otak lemot. Terkadang Anda tidak sadar telah melakukan hal-hal yang bisa merusak otak. Padahal jelas otak adalah aset yang paling berharga. Ketahuilah ada beberapa kebiasaan yang bisa membuat otak lemot. Otak mengontrol semua yang Anda lakukan. Penting untuk menjaganya dengan membuat pilihan yang sehat. Berikut ada beberapa kebiasaan yang membuat otak lemot dan beberapa cara mengatasinya. 1. Terlalu lama sendiri. Manusia adalah makhluk sosial. Wajar jika terlalu banyak menghabiskan waktu sendiri tanpa berinteraksi dengan orang akan membuat otak lemot. Melansir Webmed, hal ini tidak berkaitan dengan seberapa banyak teman Anda, tapi lebih kepada bagaimana Anda bisa tetap terkoneksi dengan teman, walau Anda hanya memiliki 2 orang teman dekat misalnya. 2. Volume earphone terlalu tinggi. Mendengarkan musik menggunakan earphone memang menyenangkan. Tapi ingat, jangan pernah menyalakan earphone dalam volume maksimal atau tinggi. Suara earphone yang terlalu nyaring bisa merusak pendengaran secara permanen hanya dalam 30 menit. Tapi bukan hanya telinga Anda, otak juga bisa kena masalah. Jadi kecilkan, tidak lebih keras dari 60% volume maksimum perangkat. 3. Mageran. Mager atau malas gerak bisa menyebabkan otak lemot. Anda juga lebih mungkin terkena diabetes, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi. Semua penyakit ini juga berkaitan dengan Alzheimer. Anda tidak harus mulai berlari maraton. Cukup setengah jam di taman atau jalan cepat di sekitar lingkungan. Hal yang penting lakukan minimal 3 hari dalam seminggu. 4. Kurang tidur. Jam tidur orang dewasa mestinya ada di waktu sekitar 7 hingga 8 jam. Sayangnya, banyak orang dewasa yang malah tidur kurang dari 4 jam. Padahal penelitian dalam Sleep edisi Desember tahun 2018, dilansir dari Harvard Health Publishing, menemukan bahwa keterampilan kognitif seperti memori, penalaran, dan pemecahan masalah akan turun jika kurang tidur. 5. Terlalu banyak duduk. Sebuah studi 2018 di PLOS One menemukan bahwa terlalu banyak duduk terkait dengan perubahan di bagian otak yang penting untuk memori. Para peneliti menggunakan pemindaian MRI untuk melihat lobus temporal medial (MTL), wilayah otak yang membuat ingatan baru, pada orang berusia 45 hingga 75 tahun. Mereka yang duduk paling lama memiliki wilayah MTL lebih tipis. Menurut para peneliti, penipisan MTL dapat menjadi awal dari penurunan kognitif dan demensia. Dan cara mengatasi otak susah berpikir. Beberapa cara agar otak bisa bekerja dengan lebih optimal. 1. Bermain.
Bermain kartu dapat mengasah otak, karena kita dilatih untuk membuat strategi, supaya bisa keluarkan kartu yang pas di momen yang tepat. 2. Sering ngobrol dengan teman. Terkadang, penyebab otak lemot bisa karena kita sering terisolasi secara sosial. Untuk mengatasi masalah ini, kita harus punya relasi sosial yang baik dengan orang lain. Ini bisa juga membantu mengurangi stres. Jadi, coba lebih sering ngobrol dengan teman-teman. Ya. 3. Belajar kemampuan baru. Salah satu cara mengatasi otak susah berpikir adalah memberinya tantangan. Misalnya, dengan belajar hal-hal baru. Tantangan ini akan memberi stimulasi pada otak untuk membuat koneksi baru di antara sel-selnya. Tidak perlu rumit-rumit, tantangan bisa dimulai dari hal-hal sederhana semisal mendengarkan lagu baru. 4. Menulis. Mulai dari sekarang, sering-seringlah menulis. Sebab, penelitian dari University of Tokyo menemukan bahwa menulis dapat membuat otak lebih aktif dalam mengingat informasi lebih lama. Para peneliti memaparkan, kreativitas akan lebih optimal jika sebelumnya seseorang sudah memiliki pengetahuan terlebih dulu. Pengetahuan ini bisa didapat melalui pembelajaran dan mengingat yang dilakukan berulang-ulang. Untuk itu, Anda bisa memulai dari menulis pengalaman yang didapat dan dipelajari hari ini di diari atau jurnal. Dengan begitu, Anda tidak akan mudah lupa dan otak pun semakin terasah. 5. Berolahraga. Berolahraga atau aktivitas fisik lainnya juga dapat menjadi cara ampuh untuk melatih otak. Menurut sejumlah studi, aktivitas fisik dapat merangsang otak untuk terus beradaptasi dan berpikir. Anda bisa memulai dari olahraga yang mudah, semisal jalan sehat, jogging, atau bersepeda. Secara ilmiah, tingginya kadar dopamin akan meningkatkan kemampuan manusia dalam berpikir dan membuat rencana. Nah, Anda bisa coba tingkatkan dopamin dengan melakukan beberapa hal berikut. Makan daging yang kaya protein, berolahraga, tidur yang cukup, dengar musik, meditasi, berjemur. Itulah sejumlah cara mengatasi otak yang susah berpikir yang bisa Anda coba. Nah, begitulah kira-kira beberapa penjelasan yang mungkin singkat tapi bermanfaat. Setidaknya dapat memperkaya pengetahuan kita. Jika teman-teman punya sesuatu yang ingin kita bahas, mungkin teman-teman bisa tulis pendapat atau saran di kolom komentar. Sampai jumpa.